sebelum saya masuk ke dalam materi, saya tidak akan bosan untuk mengingatkan kepada kita semua untuk selalu stay safety di rumah. Jangan lupa selalu mencuci tangan dan jangan lupa mengenakan masker ketika keluar rumah, agar wabah ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid Rahmatullah, salah satu mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari IAIN Kediri. Pada siang ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang bertemakan salah satu aliran dalam ilmu filsafat, yakni positivisme. Positivisme secara bahasa berasal dari kata positif yang memiliki arti faktual atau bisa dikatakan sebagai apa-apa yang berdasarkan fakta. Dalam ilmu filsafat, positivisme itu sendiri, kata isme, tambahan isme adalah imbuhan dari kata lain yang berarti aliran atau faham. Jadi, positivisme adalah aliran dalam filsafat, dalam berfilsafat yang meyakini bahwa kebenaran yang diperoleh itu hanya berdasarkan fakta-fakta empiris atau sesuatu yang berdasarkan fakta atau hukum alam. Jadi, untuk hal-hal yang bersifat seperti spekulasi filosofis ataupun metafisik itu tidak masuk dalam positivisme. Untuk kejadian seperti ini, kejadian seperti ini tidak masuk dalam positivisme, karena seperti ini itu tidak bisa dijelaskan oleh hukum alam atau secara ilmiah, itu tidak bisa dijelaskan. Kejadian seperti itu juga tidak masuk dalam positivisme, karena positivisme hanya membahas sesuatu yang berdasarkan fakta. Fakta berarti terjadi secara nyata. Untuk sejarahnya, sejarah positivisme, ada tokoh terkenal yakni Auguste Comte, sekitar tokoh filsafat abad 19, abad 18-19, dengan teorinya yang terkenal yakni hukum 3 tahap. Hukum 3 tahap ini memuat yang pertama adalah masa teologis, di mana manusia pada saat itu mengenal kebenaran itu hanya dari theos, Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi di alam, segala kebenaran yang ada, segala pengetahuan yang ada itu bersumber dari theos, dan manusia hanya berhak untuk meyakininya. Masa yang kedua yakni masa metafisik, yakni di mana pada masa itu manusia mulai meyakini bahwa kejadian alam ini disebabkan oleh hukum-hukum alam itu sendiri, yang dicirikan dengan adanya spekulasi filosofis, seperti pada masa Anaximenes yang membahas tentang bahwa bumi itu berasal dari entah itu api, air, atau udara yang mengkristal, terbakar, membeku. Pada masa itu manusia mulai mengalami perkembangan pola pikir, mulai mengalami perkembangan pemikiran. Yang ketiga adalah masa positivisme, yakni tahap akhir dari hukum 3 tahap Auguste Comte, yang menyatakan bahwa manusia tidak lagi terbelenggu dalam teologis, tidak lagi terbelenggu dalam sesuatu yang metafisik. Namun manusia mulai meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi, segala kebenaran yang ada itu bersumber dari sesuatu yang bersifat fakta atau empiris. Jadi segala sesuatu itu pasti ada penjelasannya, entah itu apapun, pasti ada penjelasannya. Jika demikian, maka secara tidak langsung positivisme sendiri itu menolak atau menentang dari teori dari bapak tokoh rasionalisme, yakni Bapak René Descartes. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf apabila ada kurang sopan ataupun salah kata dari saya. Mumpung masih momennya tidak terlalu jauh dari Lebaran, saya Muhammad Khalid Rahmatullah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.
Kula nyuwun agungipun pangapunten damel sedanten salah lan lepat kula arupi salah ucap napa mboten pantesipun kula tumindak, mboten pantesipun kula tindak. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.